Omsetnya sebenarnya udah masuk. Nah, karena omsetnya sudah masuk, teman-teman sering nonton kan? Satu stek mesin menghasilkan berapa? Kalau sudah 4 stek, kira-kira berapa omsetnya? Nah, tapi nanti lihat, ada yang menarik. Ada yang menarik. Ke lantai 2 ada liftnya. Iya. Wih, keren. Keren. Ini rata-rata bisa dapat berapa kilo, Bu, satu orang? Mungkin rata-rata di 80. Bisa sampai 100 berapa? Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Rimadia. Oke teman-teman, kita lagi ada di Jakarta, di Tebet. Dan ini adalah salah satu kliennya Apik Management di daerah Tebet. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol di laundry ini. Ownernya adalah masih aktif sebagai pegawai dan bisnisnya luar biasa. Omsetnya terus melesat. Seperti apa laundrynya? Kita langsung masuk ke dalam ya. Oke, yuk. Nah, oke. Wih, keren sekali. Selamat pagi, Bu Ani. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Apik, terima kasih sudah datang di toko kami. Siap, di toko laundry yang keren sekali. Oke. Ini adalah Bu Ani, ownernya dari Happiness Laundry, teman-teman. Jadi karena sudah bertemu dengan beliau, lebih afdol kalau beliau langsung perkenalan diri aja. Silakan, Bu. Halo teman-teman, saya Ani, owner dari Happiness Laundry Tebet di Jakarta. Wis, keren. Ini adalah owner yang luar biasa. Beliau masih aktif di salah satu perusahaan ya, Bu? Iya. Oke, perbankan. Perbankan syariah. Perbankan syariah. Jadi hitung-hitungannya mantep lah. Bisa seperti itu ya. Amin, Pak. Amin. Oke. Ibu, ini laundry mulai kapan, Bu, berdirinya? Desember 2023. Jadi setahun, Pak, udah. Oke, berarti Desember 2023. Siap. Kita bisa melihat di sini ini ruangan laundrynya. Ini ukuran berapa, Bu, kalau boleh tahu? 3,5 kali 9. 3,5 kali 9. Posisinya di hook. Depannya masjid, rame banget, parkir susah. Jadi kalau mau ke sini janjian dulu sama Bu Ani, Bu. Ada parkiran kosong nggak kalau bawa mobil ya? Kalau nggak, mending nggak kayak taksi aja lah, Gokar, Grab dan sebagainya. Jadi bisa janjian dengan beliau. Memang meskipun ada parkiran ya, Bu. Iya. Parkiran agak geser lah di sebelah. Oh, di depan. Di depan. Oke, Bu. Jadi dari Desember 2023 sekarang sudah masuk di Januari 2025, berarti kan sudah setahun ya, Bu. Nah, itu dulu awal idenya laundry itu karena apa, Bu? Tiba-tiba milih laundry, karena Ibu kan juga masih aktif kerja ya? Iya. Nah, seperti apa? Kan awalnya memang ada lokasi inilah ya Pak, yang saya kebetulan memang lagi untuk persiapan sendiri lah gitu ya. Oke, persiapan pensiun atau gimana? Ya pokoknya ada untuk masa depan. Masa depan, oke. Nah, ada lokasinya karena kan memang cukup bagus kita lihat. Nah, saya pikir bisnis apa ya yang kira-kira bisa kita jalankan yang pas di lokasi ini. Karena saya juga masih karyawan, tadi yang Bapak sebutkan, jadi saya melihat bisnis yang harus bisa dijalankan ya bukan hanya sustainable, bagus, tapi juga memungkinkan dengan kondisi saya sebagai karyawan, gimana ini tetap bisa dijalankan gitu. Saya kebayang kalau emang memungkinkan ada mekanismenya, berarti ini kira-kira akan bisa lah. Oke. Memang sebelumnya ada ide bisnis apa lagi, Bu, selain laundry sebelumnya? Biasa Pak, kos-kosan, investasi. Jadi ada yang rencananya bentuknya investasi, ada yang rencananya bentuknya bisnis. Saya jalanin, tapi yang semi atau hampir autopilot gitu kan. Kalau F&B terus terang memang nggak saya banget sih, karena kan takut ya barang basi. Barang basi. Nggak punya keahliannya gitu, jadi takut risikonya lebih tinggi. Kalau ini relatif lebih rendah ya Pak risikonya. Siap. Jadi Ibu udah mempertimbangkan dari segala hal, investasi kos-kosan atau investasi yang lain. Ya namanya orang perbankan, teman-teman, pertimbangannya banyak, informasinya pasti banyak. Dan ini juga menjawab teman-teman yang lain atau calon kliennya Apik Management biasanya bertanya, Pak, saya masih kerja. Bisa nggak sih saya menjalankan bisnis sambil kerja? Nah, seperti Bu Ani tadi sampaikan, ini sudah setahun lebih, nanti kita akan nanya omsetnya berapa. Selain itu, saya sendiri pun, kalau di buku Fundamental Business Laundry, saya menyampaikan kan bahwa saya dulu background-nya adalah orang IT, 12 tahun di Indosat,
Dan saya masih jalanin, bisnisnya jalan, ngantor juga jalan di Indosat saat itu. Setelah 5 tahun berjalan bisnis, baru saya resign. Itu ada alasannya kenapa, ada di buku saya. Tonton baca bukunya. FBL Co-ID, boleh order di sana. Ngiklan bentar ya, Bu. Nah, Ibu Ani ini ketemu kami akhirnya di launching buku ya. Launching buku Fundamental Business Laundry di Desember 2023. Iya. Di Hotel Rembesi. Nah, itu boleh diceritain, Bu? Ya itu, jadi kan saya bulan November itu saya chat ke Bapak yang nanya tadi, Pak, kalau lokasi gini-gini. Terus pas besokannya mau Bapak ada launching, Bapak kasih foto tuh. Besok ada acara launching ini nih, Bu. Datang aja, ketemu di sana. Nah, saya datang nggak datang ya, ini benar-benar nggak ya, terus coba aja gitu. Terus datang, ketemu sama Pak Apik. Habis itu saya dengerin tentang penjelasan Bapak, saya beli juga bukunya. Pas Bapak lagi jelasin, terus saya pas baca bukunya nih, kalau mau buka laundry bagusnya di bulan Desember, Januari, Februari. Lah, ini Desember. Gimana nih ceritanya? Kalau nanti masih nanti kehilangan potensi Desember nih gitu. Terus habis itu gimana ya? Udah langsung gasken aja, Pak. Mau mulai. Udah, jadi itu hitungannya berapa? 12 hari ya? 12 hari? Dari kita. Jadi setelah ngobrol itu, dikasihnya PIC-nya Mbak Rahma. Terus habis itu, ya gimana Ibu kira-kira renovasi? Ini belum apa-apa, ini parkiran dulu, Pak. Oh, parkiran ya? Kosongan ya? Ruang parkir mobil. Terus ini bangun sendiri berarti? Ya, jadi ini sebenarnya renov dikit, terus ini dibuka. Nah, Mbak Rahma tanya, kalau dari Bu Aninya bisa renovasinya bisa cepat, kita dari Apik siap support nih, karena waktu 12 hari sangat mepet yang ngejar Natal kan, Pak. Terus alhamdulillah ya. Alhamdulillah berhasil lah. Pinus Laundry akhirnya 12 hari saja. Jadi ada yang nanya, berapa hari sih setelah deal dengan Apik Management? Salah satu yang tercepat beliau, 12 hari. Ada yang lebih cepat lagi, 10 hari. Yang penting semuanya udah siap. Masalahnya adalah klien-klien itu pengen cepat, tapi lokasinya belum siap. Belum dicat. Nanti kalau mesinnya datang baru dicat, mesinnya kena cat, misalnya kayak gitu. Terus logo aja belum tahu mereknya mau apa, itu masih bingung. Nah, itu biasanya yang menghambat ini nggak buka-buka seperti itu, teman-teman. Perintilan-perintilan banyak apa. Tapi ingat, Apik Management siap membantu untuk konsultasi diskusi. Kami buatkan kok, logonya kita buatkan juga. Sosial media kita juga temenin di sana. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Seperti itu. Oke, sambil jalan-jalan biar view-nya bagus. Nah, ini teman-teman di sini ada tempat untuk lipetin baju. Jadi pintu masuk langsung lipetin baju. Jadi bisa dilipetin di sini. Terus di sini ada plastik-plastik. Nah, tempatnya plastik, teman-teman. Ini ada semua packaging di bawah. Terus sebelahnya lagi ini mesin. Nah, mesin awalnya ini ya, Bu? Iya, 3 stek, Pak. 3 stek. Jadi mesin cucinya pakai Samsung WF21. Dryernya, mesin pengeringnya pakai LG Giant Max Commercial Dryer. Oke ya. Nah, ini luar biasa. 3 stek mesin, tapi ternyata nambah 1 lagi. Ini kapan nambahnya ini, Bu? Kalau dryer di Agustus. Kalau washer baru akhir Desember habis pas Laundry Innovation Summit. Oke, pas Laundry Innovation Summit lagi ada diskonnya, Bu. Jadi omsetnya sebenarnya udah masuk. Nah, karena omsetnya sudah masuk, teman-teman sering nonton kan? 1 stek mesin menghasilkan berapa? Kalau sudah 4 stek, kira-kira berapa omsetnya? Nah, pasti sudah bisa kehitung. Nah, sekarang kita masuk. Lanjut. Ini area untuk kasir ya? Iya. Imbang. Ibu udah berapa lama di sini? Setahun. Oh, sama berarti pas buka ini berarti kurang lebih ya. Bulan ke-3 atau ke-4 ya? Oh, bulan ke-3 ke-4. Awet, Bu ya. Alhamdulillah. Gimana, Bu Ani? Jangan dilihat. Oh ya, oke. Sabar beliau. Sabar banget. Oh, baik banget. Nah, ini owner yang baik banget. Oh, nggak pernah marah. Nah, yang sabar gini kalau marah menakutkan loh, Bu. Oh, nggak pernah marah. Kalem banget. Sip. Oke, terima kasih, Bu. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada timbangan. Terus ini ada tulisannya, maaf tidak bisa bayar cash. Kenapa, Bu? Belum dirapiin ya, Pak, tulisannya. Ini sebenarnya baru juga, baru 2 bulan terakhir. Dulu dari pertama bisa cash, bisa QRIS gitu. Tapi terus
kayaknya kalau banyak cash tuh ada banyak perintilan yang harus dilakukan, Betul, monitoring, dan ya, saya harus sebagai cek, ya saya nggak di tempat gitu. Meskipun biasa closingan harian di videoin sama teman-teman Oke. dulu closingan hari ini. Cuma Baik. kalau pakai tunai hasilnya banyak banget. Jadi kayaknya kita pikir toh udah zamannya juga, udah Cashless, menuju ya? QRIS, cashless. Jadi kita arahin ke sana. Siap. Tapi kalau misalnya super darurat banget, biasanya yang sepuh-sepuh tuh Pak Ya, nggak punya. adanya cash. Ya, adanya cash sama disampaikan kalau udah ada tulisan kayak gini, kita nggak ada kembalian itu udah Ya, aware. siap. Mereka bawa sendiri uangnya pas. Gitu. Oke teman-teman, poin penting ya. Kenapa tidak cash? Karena salah satunya adalah recehan. Susah banget dapetin recehan. Yang kedua adalah Kontrol. itu tadi, controllingnya, monitornya seperti apa, harus cross check siap malam, tutup bukunya seperti apa, harus dicek. Nah itu agak ribet. Kalau dari aplikasi QRIS kan langsung kelihatan tuh, dimutasi langsung kelihatan. Terus kalau pakai edisi pun juga langsung kelihatan dan sebagainya. Oke, di sini ada Google Review. Silakan teman-teman mereview. Nah, silakan nih. Google Review. Nah, tokonya bersih nyaman. Weh, keren. Terus di sini ada price list cuci setrika wangi 3 kilo, 15.000 6 jam. Masih standar nih 8.000 3 hari. Cuci lipat 8.000 2 jam. Terus apa lagi? Kemeja masih 20.000. Standarnya masih oke. Syarat dan ketentuan masih apik manajemen banget, ya. Siap. Nah, ini doanya masih ditempel dan ini diabadikan. Doanya pas opening ya, Bu. Iya betul Pak. Laundry gratis Dulu biar pakai doa. penuh Pak. Oh iya. Doa. Tapi tinggal ini aja ya yang bisa Iya, diselamatkan. yang rapi kita ini kayaknya penting banget lah. Bagus ya. Jadi kita simpen. Ini kayak sejarah banget. Sejarah. Ini. Keren. Nah, ini nambah lagi mesin WF16 sama dryernya Giant Max. Tadi Bu Ani nyampein bahwa pada waktu overload yang ditambah dryernya dulu. Baru washernya dapatnya ya pas bagus, dapatnya pas diskon Laundry Innovation Summit. Oke, terima kasih Samsung dan LG. Oke Bu, sambil kita jalan, nah ini ada rak baju teman-teman, warna kuning, ya keren ya, kelihatan mewah gearnya. Ini sudah mulai shifting ke satuan. Nanti teman-teman akan lihat ke sebelah ada laundry khusus sepatu. Terus kalau ini apa Bu? Cucian bersih atau kotor? Ini yang masih kotor ya Pak? Oh ini masih kotor, oke. Nanti Siap-siap untuk dicuci. Siap-siap dicuci. Habis itu dryer. Kalau udah oke, nanti ada 2 split. Kalau yang lipat bisa di depan Langsung di sana cuci atau lipat. di ruang dalam. Yes. Ya, kemudian kalau setrika biasanya nunggu di sebelah sampai cukup. Nanti kita naikin ke katrol ke lantai 2 karena setrika kita di lantai 2. Setrika lantai 2. Teman-teman lihat nih. Kalau settingannya ruangannya terbatas, setrikanya lantai 2. Tapi nanti lihat, ada yang menarik. Ada yang menarik ke lantai 2, ada liftnya. Oke, kita lanjut jalan-jalan lagi, Bu. Nah, ini ruangan belakang mesin. Boleh dilihat di sini. Ini instalasi belakang mesin. Bisa dilihat. Ini packing juga bisa di sini, Bu ya. Bisa. Maksudnya Ini untuk lipat-lipat baju bisa di sini. Jadi kalau kita overload dilipat, nanti masih ada tempat. Karena memang Oke. sebenarnya saya mau ngarahin nanti ke lebih Cuci banyak lipat. lipat. Betul, cuci lipat jauh lebih profitable. Ini coba dilihat instalasinya ada di sini, standing steamer ada di sini, stok-stok logistik masih ada di sini semua. Ini hanya stok harian, Pak. Oh, stok harian? Logistik poolnya ada Ada lagi di atas. ruangan. Oh, ini stok harian. Ya, jadi nggak- dicatah ya. Dicatah biar Harian. nggak terlalu setiap hari keluarin dari Betul. atas. Keren, keren. Nah, ini juga pakai bright gas, teman-teman. Pompa ada dorong. embernya ya, Pak. Ada embernya biar nggak beku. Nah, ini bright gas. Standarnya sudah oke. Ini pakai central gas. Oke, next jalan kita. Daerah belakang mesin sudah ya. Ini adalah area untuk storage. Rak-raknya ada di sini, Ini juga teman-teman. pengembangan, Pak. Sebelumnya cuma di depan aja sebenarnya. Oh, sebelumnya di depan itu Cuma aja ya? satu itu aja. Terus penuh ya kemarin, Terus penuh, banget. jadi nambah lagi rak satu, sekarang jadi nambah ke 3. Laundry paling Bertahap. banyak di hari berapa? Apa tiap hari rame, Bu, di sini? Enggak sih Pak, weekend yang paling rame. Kalau di sini weekend yang rame itu Sabtu, Minggu, Senin. Oke. Tapi memang Jumat juga Sudah mulai rame. Heeh. Senin banyak ngambil cucian Oh, biasanya. Senin juga lotnya Nganter kadang-kadang cucian. juga banyak ya. Karena sekalian ngambil Iya. cucian, sekalian naruh Iya. cucian ya. Oke. Nah, itu biasa berapa kilo, Bu, rata-rata? Kiloan atau satuan, Bu, yang banyak di sini? masih kiloan. Kiloan. Tapi lagi mau bulan ini saya baru mau mulai ngarah ke Satuan, satuan. Jadi kita dibanyakin. memang bertahap aja Pak. Yang penting Oke. customer udah mulai happy, kita mulai masuk ke next step. Happiness banget. Nanti kita nanya, kenapa namanya happiness nih? Kalau Oke. kiloannya tadi Bisa mungkin berapa, Bu? Weekend ya Pak? Yes, bisa berapa Kalau tembusnya? weekend rata-rata di atas 200-an, tapi kalau
kurang lebihnya di 250. 250 kilo per hari. Weekend Kalau tapi, Pak. weekend. Kalau hari kerja biasa Kalau paling bisa? 130, 140. 130, 140 kilo untuk hari biasa. Hari biasa. Kalau weekend di angka 250 kiloan bisa, Iya. teman-teman. Tapi itu tadi, bahwa di sini teman-teman juga harus bisa menghitung omset itu bukan hanya dari laundry kiloan aja, laundry satuan pun juga dijalankan oleh beliau. Betul. Oke, sip. Menarik banget. Dan ini kita lihat, ini katrolnya bisa naik turun nih teman-teman. Ini boleh diturunin. Boleh? Gimana Bu? Ada Ini yang- kasih kodenya gimana? Halo, halo. Turun. Kodenya pakai teriak. Oh ternyata boleh Bu, teriak aja. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Banyak pengusaha laundry yang gagal karena kurangnya pengetahuan. Nah, teman-teman jangan jadi salah satunya ya. Join Apik Academy sekarang juga. Karena banyak kelas-kelas laundry yang sesuai dengan kebutuhan laundrypreneur semuanya. Hubungi kami sekarang juga. Follow Instagram Apik Academy untuk mendapatkan informasi seputar kelas-kelas pelatihan laundry. Ini 800 kilo berarti. Wattnya gede, Pak. Keren. Oh, wattnya yang gede. Kalau Bapak nggak perlu yang buat orang, 300 kilo cukup. Oke. Nah, keren teman-teman, ada liftnya, katrolnya. Kok dapet ide kayak gini dari mana Bu? Idenya Bu? Awalnya itu karena keterbatasan ruangan. Yes. Jadi lantai 1 udah full ya untuk memproses. Jadi akhirnya harus mengoptimalkan lantai 2. Cuma kalau karyawan harus naik turun ngangkat-ngangkat, terus keranjangnya kok lama-lama tenaganya habis buat Betul. Untuk ngangkatin ya. ngangkat gitu. Jadi saya Bisa. pikir mesti cari solusi untuk mempermudah. Kebetulan Mempermudah. ini kan saya lihat Udah ada bolong ya dulu Bu tuh berarti? bolong, ha. Oke, kebetulan berarti ini juga udah... kuliahnya teknik sipil ya Pak. Jadi ngerti. Nah, itu loh Ini- poinnya teman-teman. Teknik sipil ternyata. Makanya bisa pakai lift sendiri katrol ya. Jadi saya assess nih kayaknya bukan struktur nih yang lubang-lubang itu. Terus saya panggil tukang ngobrol nih mau butuh untuk Katrol. lubang untuk Nah. naik. Kemudian kita lepas yang besi-besi itu. Oke, berarti ada besi-besinya Dan sebelum. itu aman, kita cek. Oke, ini bukan struktur, jadi langsung kita cek order untuk lift untuk katrol. Oh, cek Siap. sama Mbak Rahma juga waktu itu nanya, Mbak ada nggak yang contoh mitra yang Sudah pakai ini. Gitu. Terus dikasih videonya. Nah, ini bisa untuk referensi. Iya, keren. Keren. Teman-teman yang lantai 2 dan ada ini struktur yang misalnya bisa dipakai untuk dilobangin, silahkan bisa ini. Ini boleh naik Bu ya? Boleh, Naik Pak. aman ya? Ya, ini emang udah didesain untuk Keren bosku. untuk pegangan orang. Udah. Ini, nah ini ada pegangannya. Iya. Wah keren teman-teman. Kalau untuk kondisi darurat, Luar biasa. Keren. Mantap. Oke, kita mau jalan-jalan kemana lagi Bu? naik. Naik Lihat. boleh. Ya. Keren loh. Katrolnya kuat 800 kilo ini. Iya. Wih, keren. Keren. Oh, ini udah full Bu, segini. Masih Wih, bisa naik ini. oh, masih bisa. Wah, ada pintunya. Terima Iya, Mbak. kasih. Selamat datang di lantai 2. Yeay, keren. Saya seneng saya. Wih, keren banget. Nah, ini bikin kayak gitu berapa sih Bu? Kira-kira harganya Bu? Kalau bikin kayak gitu? Ini di-spill di depan. Nggak apa-apa. Kira-kira aja. Di luar katrolnya mungkin Nah. sekitar 15-20 juta. 15 sampai 20 juta. Iya. Kalau sama katrolnya semua terima beres, kira-kira Ibu kemarin habis berapa itu Sekitar investasi? 20-25. Oke, Tapi maksimal kalau 25 katrol juta. tergantung besar ini Pak kekuatan. Kekuatannya ya, karena ini tadi bisa sampai 800 kilo. Wattnya berapa watt ini Bu? Kalau katrolnya? Lupa Pak. Lupa. Tapi Nanti besar sih Pak. Besar Besar. wattnya. Makanya ada SOP-nya juga untuk Kapan? menggunakan katrol. Itu enggak satu-satu naik. Jadi Ya. udah misalnya udah 6 baru naik bareng. 2 sap ini udah diukurnya pas untuk 2 sap. Oh, jadi keranjang 2 gitu 3 langsung. naik. Nah, sekali naik nanti juga udah tunggu dan nggak boleh naruh barang di katrol diem. Kasihan kan katrol kan kayak manusia juga Oke. kan. Dia kan kalau megangin Betul, lama. betul. Jadi nanti nunggu dulu. Udah siap baru naik. Terus ada yang Oke. operate langsung diturunin. Jadi nggak boleh ada barang ditaruh Lama di di sini kelamaan, situ, nggak gitu. boleh ya. Keren sekali. Nah, kalau boleh tahu Bu, karena tadi kan fokusnya ke listrik ya. Listrik tiap bulan bisa habis berapa di sini? Kira-kira? Setelah ada katrol sekitar 2,7. 2,7 juta ya. bulan. 2,7 juta. Oke.
Sebelum ada Nggak katro gede. sekitar 2 juta. Berarti ya nggak sampai 5% sebenarnya. Nggak sampai 5%. Keceplosan. Oke, ini area untuk setrika berarti di lantai 2. Iya Pak, di lantai Oke. 2 jadi ada setrika-setrika yang siap Oke, ini diproses siap untuk di disetrika. sini, ada juga di ruangan sini. Oke, di sini juga. Nah, ini beneran kayak rumah, teman-teman. Jadi, Iya. Bu Ani itu men-setting ini awalnya memang rumah ya, Bu? Iya Pak, Rumah, mau dipakai untuk tempat tinggal. tempat tinggal atau kos-kosan. Atau kos-kosan. Ternyata kok rame laundrynya. Nambah ini, nambah itu, dan sebagainya. Kemarin rencananya mau bikin Nambah cuci mesin di sini Pak rencananya Oh, nanti benar. pengembangan bisnisnya. di sini ya. Kemarin belajar sama Mas Dava. Nanti kalau mau pengembangan di mana, areanya udah saya share ini kayaknya. Oke. Oke, Bu. Lah ini Ya, area apa, lanjut. Bu, ini? Ini Kalau di sini. satu ruangan yang nanti buat saya kantor suatu saat. Oh, kantornya di sini. Kalau logistik di mana? Di sini. Logistik di situ. Ya. Jadi tadi di lantai 1 di ruang belakang mesin ada logistik tapi untuk harian. Kalau ini untuk bulanan. Ya. Jadi udah siap semua plastik-plastik. Rapi banget ya. Ketata semua, deterjen, hanger. Oke, kita jalan-jalan ke area setrika. Nah, ini tukang setrikanya di sini. Boleh Ya, Bu kita setrikanya. masuk Bu, Oh, ya, di sini. silakan. Baik, baik. Oke, teman-teman, ini tukang setrikanya ada berapa orang di sini? 2 Oh, ada saja. 2. Ini penuh juga loh. Penuh banget. Ini rata-rata bisa dapat berapa kilo, Bu, satu orang? Mungkin rata-rata di 80. Bisa Iya. sampai 100 berapa? bisa. Insya Allah. 80 kilo itu berapa jam ngerjainnya? Mungkin sehari itu teman-teman berapa ya? 9 jam atau kadang-kadang kalau pada masih pengen produksi Masih jalan lanjut. terus. Oke. Oke. Karena di sini ada itu gaji, ada produktivitas juga jadi pada semangat. Semangat juga. ya. Tapi paling tidak dengan 80 kilo rata-rata yang bisa dihasilkan, berarti 9 jam bisa Iya. dieksekusi di 80 kilo. Oke. Kurang lebih hampir 1 jam 10 kilo, teman-teman. Kalau ditambah istirahat dan sebagainya kan, berarti Iya. 8 jam kerja full misalnya, berarti sejam sekitar 10 kilo. Kalau 8 jam, 80 kilo. Oke, ini area luar karena masih hujan, ya jadi kita di dalam saja. Itu pakai bright gas, terus setrikanya pakai Kenzo boiler. Nah, ini Kenzo boilernya ada di sini. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ini area outdoor. Ini Kenzo boiler. Terima kasih supportnya, ini paling stabil menurut saya. Boiler setrika watt paling rekomendasi bagi kita dan paling stabil sampai saat ini yang pernah kita pakai. Iya, betul. Stabil ya, Bu? Stabil. Jarang ada masalah ya? Jarang ada masalah. Jarang ada masalah. Ini pakai Dulu bright. ini kita pertama di dalam ya, Pak. Oh, dulu di dalam? Oh, Anget, Pak. Sekarang taruh luar. Gila. Sudah adem dalamnya. Adem. Nah, teman-teman boleh tipsnya adalah kalau pengen boiler nggak panas banget, taruh luar kayak gini. Jadi di dalam adem. Gitu ya. Karena ini udah bunyi, kita masuk lagi. Sip, masuk. Ini area cuci sepatunya baik kami. Ini sepatu-sepatu yang sudah dicuci semua berarti. Ya. Ini yang sudah siap untuk diambil. Sepatu-sepatunya. Nah, ini. Untuk karyawan, bukan hanya mereka di sini sebagai karyawan, tapi saya selalu sampaikan ke teman-teman calon pengusaha laundry. Jadi, Wih. saya ada tim backup freelancer untuk setrika, Pak. Kita ada backup sekitar 30-an orang yang Wih, 30 standby. orang. Dapatnya dari mana, Bu? Boleh tipsnya, Bu? Untuk freelancernya?